Kembali di Info Gunadarma untuk Anda yang berada di Sukabumi, Serang, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, Kota Perak, Yogyakarta. Silakan, monggo, mangga melalui yang mau bertanya di 0811 1121008. Terutama teman-teman di Jogja, Mas Olan ya, yang mau disetrum Mas Olan. Barusan nggak saya nih Mas Olan. Ya, pagi hari ini kita masih mengenai pendaftaran di Kampus Universitas Gunadarma, masih bersama Dr. Emy Haryatmi Eskom MN SC, Sekretaris Program Magister Teknik Elektro. Tadi kita sudah berbincang mengenai pendaftaran secara online. Nah, sekarang mengenai offline. Banyak di antara kita, mungkin orang tua, gimana sih kampusnya? Yeah. Kalau cuma ngeliat foto aja, jangan-jangan, gitu kan. Banyak mungkin ya Bu Emy, yang jadi artinya penasaran, ayo kita lihat kampusnya, ayo kita lihat kampusnya juga gitu ya. Anaknya bahkan mungkin yang ingin mengetahui kebanggaan Bu, bisa masuk ke kampus yang besar sebesar Universitas Gunadarma ini ya Bu ya. Benar. Nah ini seperti apa untuk pendaftaran secara offline? Oke. Untuk pendaftaran offline ya, kami membuka di beberapa lokasi ya, ada di kampus Depok. Di kampus Depok sendiri ada 2 lokasi, yaitu di Jalan Margonda Raya, ya, kemudian yang kedua di Jalan Akses UI. Kemudian kami juga membuka di lokasi Kalimalang. Ya, di Kalimalang itu di Kiai Haji Nur Ali, ya. Kemudian di Stasiun Cakung dan di Cikuni Raya. Kemudian di Salemba juga kami membuka di Salemba Raya, ya, mungkin bagi orang tua yang bekerja di area situ mungkin lebih dekat ke Salemba ya, langsung gitu ya. Kemudian juga ada di kampus Cengkareng dan Karawaci, itu offline-nya. Nah, jadi kalau ada adik-adik atau orang tua yang ingin mungkin offline lebih nyaman gitu ya, bisa langsung menanyakan hal-hal tertentu gitu ya, itu bisa langsung datang ke salah satu dari lokasi kami itu. Nah, untuk pendaftarannya sendiri kami buka di hari Senin sampai Sabtu jam 9 sampai dengan jam 6 sore untuk semua lokasi. Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 6 sore. Itu untuk semua lokasi yang tadi saya sebutkan. Tapi kita juga buka di hari Minggu. Tapi hanya di lokasi kampus Margonda ya, yang di Jalan Margonda Raya, itu di Depok. Kemudian di kampus Kalimalang yang di Jalan Kiai Haji Nur Ali tadi. Nah, itu hari Minggu kami juga buka. Tapi jam operasionalnya jam 10 sampai jam 3 sore. Oh gitu. Jadi mungkin ada orang tua yang kalau hari Senin sampai Sabtu kerja gitu ya. Terus pengen ke kampus hari Minggu, silahkan saja. Monggo ya. Dan itu tidak dibatasi, artinya begini. Misalnya kampus yang di Margonda adalah kampus untuk fakultasnya fakultas apa aja misalnya di sana. Sementara kita ini lokasinya ada di sana untuk pendaftaran, nanti lokasi kuliah anak kita itu adanya nanti di Depok gitu, ternyata nggak masalah ya, Bu ya, nggak masalah ya. Jadi pendaftaran itu bisa di kampus mana saja. Untuk pendaftaran nih, ya kan, pendaftaran silahkan yang secara online, secara offline. Silahkan di masing-masing yang terdekat dengan alamat Anda. Nanti masalah anaknya kuliah, nanti misalnya lokasi kita di Kalimalang, ya. Ternyata nanti anak kita kuliahnya di Depok, ya nggak masalah kan Bu ya, gitu. Nah, jadi artinya kita tetap bisa melakukan pendaftaran offline. Syarat-syarat yang harus dibawa apa saja Bu? Syarat-syarat sih kalau offline itu membeli formulir ya, seharga 500.000 ya. Kemudian kalau sudah ada rapot, kemudian itu bisa dibawa fotokopinya. Kemudian kalau sudah ada KTP, bisa dibawa juga KTP-nya. Kemudian foto ya. 2x3 dan 4x6. Untuk 2x3 2 lembar, 4x6 1 lembar. Kemudian fotokopi akte kelahiran dan KK.
Oke. Itu Jadi sementara. Nah nanti kalau ijazah belum keluar itu bisa menyusul. memang ijazah belum ya biasanya kan ya, benar. masih belum. Tapi minimal rapot adalah rapot yang semester terakhir ya. Benar. 2 semester terakhir. 2 semester terakhir. Jadi untuk sahabat Mega Suara yang ingin melakukan pendaftaran secara offline, silakan persiapkan satu. Yang pertama adalah transkrip nilai rapot terakhir. Kemudian kalau ijazah nanti bisa menyusul, karena memang belum keluar. Benar. Nggak usah khawatir, tetap daftar aja sekarang. Nanti kehabisan loh. Artinya kehabisan yang dituju. Benar, jurusan yang dituju, yang diminati. Kemudian setelah itu rapot, fotokopi KTP, fotokopi KK, akte kelahiran, kemudian pas foto 2x3 sebanyak 2 lembar, 4x6 1 lembar. 1 lembar. Nah, udah. Jadi bawa, kemudian mengisi formulir yang sudah dibeli seharga Rp500.000. Iya. Diisi lengkap, langsung nanti diserahkan. Langsung bisa udah terdaftar itu berarti Bu ya? Sama halnya dengan offline kan? Iya. Jadi sama dengan online maksudnya. Kalau biasanya kalau offline? sih kalau misalnya datang sama orang tua enak ya. Kalau datang sama orang tua itu formulir bisa langsung diisi di tempat ya. Artinya kalau sudah diisi di tempat bisa langsung mendapatkan jadwal untuk tes masuk ya. Gitu. Tapi terkadang kan suka ada yang orang tuanya nggak ikut gitu. Jadi ya. anaknya aja. Terus mau konsul dulu dengan orang tua, biasanya kita ada batas waktunya sih sebenarnya. Untuk pengembalian formulirnya itu. Yang jelas misalnya adik-adik aja yang mau ke sana duluan, atau para orang tua tanpa anaknya juga kan bisa. Iya. Atau artinya dia beli formulirnya segala macam, nanti diisi bareng anaknya di rumah. Bisa. Diserahinnya kapan itu ada batas waktunya. Batas waktu. Oke. Jadi itu dia persyaratannya untuk Anda para orang tua atau adik-adik yang ingin mendaftar di Universitas Gunadarma secara offline. Silahkan mempersiapkan persyaratan-persyaratan tadi. Ya. Kemudian jangan lupa membeli formulirnya seharga Rp500.000. Datang ke kampus-kampus yang ada di Margonda, kemudian yang ada di Nur Ali Kalimalang, kemudian ada juga Salemba, Cengkareng, Karawaci. Ya, jadi ada 5 lokasi kampus. Silahkan yang terdekat dengan Anda. Ya, tentu saja kita menerapkan protokol kesehatan ya. Nah, jadi nggak usah jangan takut. Nggak usah takut, protokol kesehatan dijaga. Ya, jadi nggak usah takut mengenai protokol kesehatannya. Nah, kemudian yang setelah melakukan pendaftaran secara offline ataupun online, itu tinggal menunggu nanti tes. Dijadwalkan untuk tes. Nanti tinggal tesnya juga online. Ya. Nanti kalau sudah tes biasanya ada hasil dari pengumuman berdasarkan hasil tes tersebut. Ya, oke. Gitu. Nah, sementara jurusan-jurusannya yang tentu saja harus diketahui sehingga dari sekarang ancer-ancernya nih, ya. Siapa tahu ada yang mau menyeberang, misalnya adik-adik kita misalnya yang selama ini eksak mau menyeberang ke ke ekonomi, ya kan, silakan. Siapa tahu ada yang kebalikannya, selama ini ekonomi pengen menyeberang ke eksak gitu kan saat kuliahnya. Jadi untuk jurusan kita terbagi atas program Diploma 3 dan program Sarjana. Ya, jadi D3 dan S1 kalau kita menyebutnya. Nah, kalau untuk program D3 kita ada 5 program studi, ya, yaitu manajemen informatika, kemudian teknik komputer, akuntansi komputer, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan. Nah, kalau untuk program sarjana atau S1 kita lumayan agak lebih banyak daripada D3-nya, ya. Yang pertama sistem informasi, ya, jurusan sistem informasi, sistem komputer, kemudian akuntansi, manajemen, psikologi, teknik arsitektur, teknik sipil, teknik informatika, teknik elektro, teknik mesin, teknik industri, kemudian ada sastra Inggris, ada psikologi, ilmu komunikasi, kemudian kita juga punya jurusan kebidanan dan kedokteran. Ya, jadi sekali lagi ada D3 dan juga S1. Nah, untuk yang D3 tadi mungkin bisa diulang, Bu?
untuk D3 kampus-kampusnya? Jurusan-jurusannya? Jurusannya manajemen informatika, Manajemen informatika, teknik komputer, akuntansi komputer, manajemen manajemen pemasaran, pemasaran, dan manajemen keuangan. manajemen keuangan.